Perkenalkan, saya Sofura Maria Nadita, selaku MC yang akan memandu webinar dari awal hingga berakhirnya acara. Jadi sebenarnya webinar ini adalah webinar yang kami selenggarakan sebagai salah satu proyek kami dalam mengikuti kegiatan KKN di kampus kami di UPN Veteran Yogyakarta. Namun karena yang akan kami selenggarakan ini berkaitan dengan hal yang krusial yang sedang kita semua hadapi saat ini, maka sebaiknya kita perlu memahami nih hal-hal substansial yang berkaitan dengan COVID-19 maupun new normal itu sendiri. Sebagai informasi, ada 45 orang yang sudah bergabung dengan kita saat ini yang menjadi peserta webinar pada pagi hari ini. Dan di pendaftaran kemarin, kami juga mohon maaf karena nggak bisa menampung semua pendaftar ya, sehingga kami memutuskan untuk mengunggah webinar ini pada channel YouTube kami di KKN Ceria 43. Ya, jadi selamat pagi untuk teman-teman yang juga menyaksikan webinar ini melalui channel YouTube kami. Jangan lupa di-subscribe karena akan ada beberapa informasi menarik seputar COVID-19 maupun informasi menarik lainnya. Ya, jadi alur kegiatan ini nantinya akan berjalan. Yang pertama akan ada sambutan dari Mas Ardian sebagai Ketua Kelompok KKN T7243 kelompok kami. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Dera Sri Muryantini MSc PhD selaku pembimbing kelompok KKN kami. Setelah itu akan ada sesi pemaparan materi tentang hadapi COVID-19 di era new normal dari narasumber, yang tentunya juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian akan diakhiri dengan acara penutup dan sesi foto bersama. Ya. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, saya akan membacakan SOP yang wajib dipatuhi selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan berpakaian sopan dan rapi, serta berperilaku sopan selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang spam kolom komentar selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mematikan suara atau mute audio selama webinar berlangsung, kecuali saat diizinkan oleh panitia. Yang keempat, semua peserta yang mengikuti webinar ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya yang dilanjutkan dengan menulis identitas lengkap berupa nama dan instansi dan menggunakan fitur raise hand. Kemudian nantinya moderator akan mengizinkan audiens untuk bertanya. Ya, sekedar informasi sudah bergabung 55 orang dalam webinar ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, silahkan kepada Mas Ardian untuk menyampaikan kata sambutan pada webinar hadapi COVID-19 di era new normal ini. Kepada Mas Ardian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pura. Masuk nggak suaranya? Masuk, Mas. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Dera Sri Mulyantini MSi PhD yang mungkin saat ini sedang berhalangan hadir selaku dosen pembimbing lapangan KKN tematik COVID-19 dari Angkatan 72 UPN Veteran Yogyakarta, dan juga yang saya hormati mungkin yang belum bergabung Kak Taufik Supriyana Trisaputra Esket yang pada saat ini berkesempatan menjadi pembicara di kegiatan webinar dengan tema hadapi COVID-19 ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Nah, pertama-tama puji syukur pada Tuhan karena kita masih dipertemukan dalam kegiatan webinar ini dengan keadaan sehat. Perkenankan saya Ardian Sunsorjati yang saat ini ditunjuk sebagai ketua dari tim KKN 43G ini, mewakili tim KKN tematik COVID-19 Angkatan 72 kelompok 43G ini untuk
mengucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari saudara-saudara semuanya untuk berkenan dengan mengikuti kegiatan webinar ini. Sedikit cerita bahwa KKN tematik kami kali ini memang secara khusus diarahkan untuk dapat andil dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami sendiri menunjukkan gagasan untuk memberikan fasilitas edukasi melalui ruang publik, yaitu melalui salah satunya kegiatan webinar yang dilakukan secara daring ini. Kita mengetahui bahwa penyebaran COVID-19 ini sangatlah masif, menandakan bahwa masyarakat belum benar-benar siap dalam menghadapi pandemi, utamanya ketika kita diberhadapkan dengan era baru, yaitu era new normal ini. Melalui webinar ini kami berharap bahwa kita dapat bersama-sama belajar mengolah kesiapan kita sekaligus menambah jendela wawasan kita dalam dengan webinar ini akan memberikan manfaat nantinya secara luas, sekaligus memberikan efek perubahan mulai dari sekecil apapun itu dalam meningkatkan kesadaran kita terhadap mohon maaf ya reconnect tadi. Melalui webinar ini kami berharap bahwa kita dapat bersama-sama belajar mengolah kesiapan kita sekaligus menambah jendela wawasan kita dalam menghadapi COVID-19 di tengah bergulirnya era normal baru ini. Semoga dengan kehadiran webinar ini akan memberikan manfaat yang luas sekaligus memberikan efek perubahan dalam hal sekecil apapun dalam meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya COVID-19 ini. Juga selepas berakhirnya kegiatan webinar ini, kami berharap saudara semua dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan yang terdapat dari webinar ini, baik kepada keluarga, maupun kepada teman, maupun kepada rekan kerja, sehingga dengan kesiapan melalui sharing informasi ini akan membawa dampak yang besar dalam upaya pencegahan COVID-19. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar dengan tema hadapi COVID-19 di era new normal. Kami mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam sebuah webinar ini. Dan kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi saudara-saudara dalam mengikuti Namo Buddhaya. Terima kasih. Waktu sebelumnya saya kembalikan ke Mbak Furah, monggo. Ya, makasih Mas Arbian buat sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu DRA Sri Mulyantini yang akan diwakilkan oleh teman kami, yaitu Saudara Frederick. Untuk Mas Frederick, bisa langsung menyampaikan sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin dari Bu Tini kan selaku DPL kami, dosen pembimbing lapangan kami yang sedang berhalangan hadir karena sedang lagi dalam perjalanan. Mungkin di sini saya akan membacakan dari kata sambutan yang beliau ingin sampaikan. Yang saya hormati Mas Taufik Supriyana Trisaputra, Esket, selaku pembicara pada seminar hari ini. Yang saya sayangi anak-anak dari tim KKN T7243G dan hadirin peserta seminar sekalian yang berbahagia. Di sini saya selaku dosen pembimbing lapangan dari tim KKN tematik 7243G Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang hadir di sini. Di seminar kita pada hari ini yang akan membahas mengenai topik hadapi COVID-19 di era new normal. Webinar pada hari ini diperuntukkan bagi semua elemen masyarakat di tengah lagi krisis global pada saat seperti ini. Kesadaran mengenai COVID-19 ini amat penting dan menarik untuk dibahas. Seminar ini bertujuan untuk mendapatkan dan memberikan bekal kepada siapapun yang akan sedang dan melakukan aktivitas pada era new normal ini. Oleh karena itu, hari ini kita bersama akan mendengarkan webinar menghadapi COVID-19 di era new normal yang akan disampaikan oleh Mas Taufik selaku pembicara.
Sebelum kita mulai acara webinar ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar ini terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir acara. Sekian kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Frederick yang sudah mewakilkan Bu Tini untuk sambutannya. Sudah bergabung narasumber kita, yaitu Mas Taufik Supriyana Trisaputra Eskat. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mengenal Mas Taufik ya, Mas? Selamat datang ya, Mas Taufik. Iya, selamat datang. Ya. Jadi, karena partisipannya yang terus bertambah nih, mungkin perlu saya sampaikan kembali bahwa acara ini merupakan webinar yang bertemakan hadapi COVID-19 di era new normal. Yang tentunya nanti akan ada sesi diskusi bersama narasumber kita, yaitu Mas Taufik, dan juga akan ada sesi tanya-jawab dengan tujuan pokok untuk memberikan pemahaman yang lebih luas seputar COVID-19 dan new normal, juga bagaimana menghadapi pandemi tersebut di era new normal nantinya. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Taufik, yang dipandu oleh Mbak Nadia sebagai moderator. Kepada Mbak Nadia, dipersilahkan. Baik, teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya yang sudah rela menunggu kami atas keterlambatannya dan ketidaknyamanannya. Kami dari kelompok T7243G mewakili teman-teman di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menampilkan tentang profil Kak Taufik Supriyana Trisaputra Sarjana Kedokteran. Nah, di sini udah hadir nih Kak Taufiknya. Halo Kak Taufik. Iya, halo moderator. Iya. Gimana Kak, sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu moderator ini? Baik Kak, alhamdulillah juga. Oke, baik Kak. Di sini Kak Taufik ini lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Desember 1994. Sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia pada periode 2019-2020. Kak Taufik ini mewakili memulai edukasinya sungguh-sungguh ini ya Kak, proper sekali ya, sampai speakernya riwayatnya banyak banget nih. Alhamdulillah. Oke, untuk itu langsung aja. Oh iya, mau promosi dikit nih teman-teman. Kak Taufik ini sekarang lagi menulis buku, bener nggak Kak? Iya, bener banget. Mungkin, ya mungkin sedikit nambahin. Alhamdulillah sih, kalau dari CV kemarin dapat amanah menjadi Sekjen atau Presiden Mahasiswa Kedokteran di Indonesia. Dan itu purna terhitung bulan Februari kemarin. Dan sekarang dapat amanah baru jadi Majelis Pertimbangan Agung tingkat nasional, jadi koordinatornya. Dan ya sambil ngisi waktu luang karena kita terdampak COVID kan, di kemarin pengen brainstorming sama masuk ke dunia baru, jadi dunia karya tulis. Jadi ini sedang penerbitan buku, alhamdulillah cover dan penulisan sudah, ini baru dalam tahap dalam tahap revisi lah. Finishing sebelum mungkin. Finishing ya. Bukunya tentang Made to Traveler. Bagi yang kepo-kepo mungkin nanti bisa langsung kunjungi di official account-nya pribadi. Ya. Oke, baik Kak. Untuk itu mungkin sebelum dimulai suaranya jelas tapi kan ya? Suaranya jelas kan? Jelas Kak, sangat jelas. Oke. Ya, silakan. Baik teman-teman, jadi 1 jam kurang lebih
itu kita akan memulai materi dan juga berbincang diskusi ringan dengan Kak Taufik ini. Apakah teman-teman udah siap nih di sini? Mungkin udah nggak sabar banget ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Apa kita boleh langsung masuk ke materi, Kak, untuk didiskusikan? Iya, boleh. Silakan. Kalau emang mau segera dimulai, bisa dimulai. Ngikut aja sama moderatornya. Jadi gimana, ini boleh langsung dimulai? Iya, boleh Kak. Kita udah screen nih tentang materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai COVID-19, di mana di sini new normal dan sebuah pembelajaran dari Kak Taufik Supriyana Trisaputra SK. Untuk Kak Taufik Supriyana Trisaputra, boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin yang pertama kepada yang terhormat, dosen pembimbing, serta seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang sudah join di grup ini, di platform ini untuk sama-sama kita mengaktualisasi pemahaman ya mengenai COVID-19. Jadi mungkin beberapa waktu lalu saya dapat invitation untuk Kak bisa nggak bantu untuk ngisi di sini, sharing di sini mengenai COVID-19 di era new normal gitu kan, gimana, apa aja yang mungkin harus dilakukan. Nah, mungkin di sini bukan saya yang paling paham mengenai COVID, tapi setidaknya gini, nanti kita buat sesi diskusi. Tapi sebelum diskusi, karena permintaan dari SOP teman-teman panitia, kita coba penyampaian dulu, jadi ada sedikit materi lah ya. Mungkin kita coba untuk refreshing aja. Nah, nanti baru di akhir kita coba tanya jawab, dan kita coba usahakan ini nggak sesuai dengan PPT full, tapi lebih kena dengan kehidupan kita sehari-hari agar semuanya bisa sama-sama paham gitu ya. Jadi yang mau disampaikan itu tentang COVID-19, new normal, dan sebuah pembelajaran di balik ini gitu ya. Nah, mungkin next slide itu suatu penjelasan tentang COVID-19 yang mana semua orang juga udah paham kayaknya tentang COVID-19 itu apa. Tapi sebelum masuk, bahwa kita hidup ini di tatanan kenegaraan. Kita hidup di bawah dari tanggung jawab presiden langsung gitu ya. Nah, Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, selaku presiden itu pernah menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai bahwa kehidupan kita ini sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah, kan? Karena yang terdampak wabah ini bukan Indonesia aja, semua, hampir di Asia, bahkan di Eropa, di Amerika, semua belahan dunia itu mengalami pandemi ini. Nah, jadi karena sudah berubah, keniscayaan gitu. Kita mau tetap survive dengan pola yang lama. Sehingga kita harus banyak berubah dengan protokol-protokol baru, dan itulah yang disebut dengan new normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, jadi pertama, kita semua boleh tetap beraktivitas, tapi mungkin beraktivitasnya dengan cermat, dengan menjadi smart people, dengan healthy people gitu kan, agar apa yang kita lakukan itu semuanya bisa berdampak gitu dan bisa safety ke kehidupan kita. Nah, sekarang mungkin pertama, mungkin ini juga udah pada tahu semua yang dimaksud dengan COVID-19 itu apa. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu virus ya, virus yang dia dapat menyerang di saluran pernafasan. Nah, bagaimana cara penularannya nanti akan disebutkan. Nah, cuma secara general, kalau dulu kita semua udah pernah mendengar tentang SARS, ya, tentang SARS, itu lebih kurang strain DNA-nya itu sama. Jadi virus corona ini mirip dengan virus yang menyebabkan SARS, gitu. Nah, terus apakah ini lebih berbahaya atau tidak? Sebenarnya kalau berbahaya itu kita ngomongnya relatif ya. Kalau di orang yang punya imunitas cukup baik, ini nggak begitu berbahaya. Tetapi bagi orang-orang yang rentan itu cukup berbahaya. Nah, bahayanya apa? Pertama mungkin kita harus kenali dulu gejalanya. Di slide sebelumnya itu sudah ada tentang gejala-gejala yang muncul, yang umumnya pada kasus corona. Apa aja? Pertama mulai dari batuk, ya. Yang awalnya nggak batuk. Tapi gimana Kak membedakan batuknya orang TBC dengan orang COVID? Kalau dia punya riwayat TBC ya berarti dia lebih kita prioritaskan batuknya dikarenakan TBC-nya.
Tapi kalau emang dia sebelumnya tidak ada batuk, kemudian tiba-tiba batuk, nah itu kita perlu curiga. Kemudian yang kedua, dia memiliki suhu yang cukup tinggi. Di sini ada beberapa referensi. Ada yang mengatakan 37,3 ke atas, ada yang ngomong 37,5, ada yang ngomong 37,8. Ya, itu rujukannya beda-beda. Cuman yang lebih baik sih 37 ke atas itu udah kita waspadai. Jadi pertama tadi batuk, kedua suhunya panas. Kemudian ada demam, ya. Nah, demam yang biasanya menyebabkan tenggorokan sakit. Lalu ada biasanya menyebabkan sakit di gejala intestinal sama gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan ini yang paling dikhawatirkan. Karena apa? Karena saat virus kita masuk ke dalam paru-paru, jadi di paru-paru itu kalau perumpamaan itu kayak selang. Jadi selang itu dari selang besar itu mulut, makin lama makin kecil sampai terkecil itu alveoli. Jadi mulai dari tenggorokan, nanti masuk ke bronkus, bronkiolus, habis itu nanti ada alveoli, itu tempat pertukaran antara udara dengan darah. Nah, disitulah tempat pertukaran yang kalau dia menjadi peradangan, dia akan bahaya. Nah, yang bahaya itu adalah sifat peradangannya. Yang bahaya adalah sifat peradangannya. Kalau dia meradang, kemudian bengkak, di mana udara mau keluar masuk bertukar, tidak bisa. Jadi yang bisa adalah ya kalau kita tidak bisa menjaga diri dengan baik ya seperti itu hasilnya. Gitu. Nah, itu untuk gejala. Nah, oke. Mungkin biar agak cepat aja, mungkin gejala juga udah banyak yang paham karena banyak banget edukasi yang membahas tentang ini. Sebelum dilanjut mau cek dulu suaranya jelas ini ya? Jelas. Jelas ya? Oke. Kalau misal agak noise sedikit, mohon maaf karena ini juga di tengah-tengah kegiatan lain, tapi kita sama-sama menyempatkan untuk kegiatan ini ya. Next, kita lanjut di bagaimana proses penularannya. Nah, ini yang sebenarnya harus semua orang pahami dan mengerti. Bagaimana cara penularan virus corona itu sendiri. Nah, virus corona itu dia menyebar melalui droplet. Mungkin banyak yang bingung droplet itu apa gitu ya. Jadi droplet itu adalah suatu apa ya? Kalau gampangnya orang batuk, saat batuk ada percikan yang keluar dari mulut dan dahak yang menumpuk biasanya kan itu yang memicu batuk, akhirnya dia terbang. Setelah terbang baru dia menyebabkan banyak percikan-percikan air yang keluar. Itu yang disebabkan oleh droplet. Lalu yang kedua bisa karena kontak yang erat. Maksudnya apa? Jadi misal orang habis batuk tangannya kena percikan droplet tadi, kita jabatan tangan. Secara nggak langsung setelah jabatan tangan, kita memegang area wajah. Saat kita menyentuh area wajah, itu juga akan gampang untuk terhirup. Nah, sehingga kontak yang erat itu juga bisa menjadi salah satu proses penularan virus ini. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, misalkan gelas. Saat kita makan di luar, minum di luar, gitu ya. Orang batuk, habis itu menyentuh, lalu kena. Nah, itu ya. Oke, bentar ya. Nah, jadi karena itu tadi, itu yang bisa menyebabkan penularan virus ini. Tapi makin ke sini, penelitian itu makin banyak. Jadi bagaimana cara pencegahannya, gitu ya? Dengan cara penggunaan masker, dengan cara kita rutin cuci tangan. Nanti di belakang saya bahas, tapi karena ini cukup bersangkutan dengan proses penularan, satu hal yang paling sering menyebabkan orang tertular, itu ada yang tahu nggak apa? Mungkin kita nggak sadar. Oke, langsung saya jawab. Jawabannya adalah saat kita bertransaksi, kita menggunakan uang. Jadi saat kita belanja misalkan, kita mengeluarkan uang kertas, kita bayar secara nggak langsung, itu adalah tempat penularan yang paling gampang. Ya, tempat penularan paling gampang. Dan ini masuknya kemana? Menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi tadi. Itu uang udah jadi satu kebutuhan. Nggak ada orang yang mungkin nggak megang uang dalam satu hari. Terutama orang-orang dewasa. Megang. Nah, terus bagaimana proses dan lain-lain nanti? Nah, kita bahas di belakang. Oke? Yuk, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ya, gimana? Moderator mungkin ada tambahan atau yang mau diinikan? Atau saya lanjutin dulu aja ya?
Iya, Yuk, silakan lanjutin. ke next slide dulu. Ya. Oke. Sekarang ini bisa kita lihat yang D ini merupakan bagaimana cara kita minimalisir atau mencegah agar kita tidak terkena virus tersebut. Ada banyak proteksi atau suatu pencegahan yang bisa kita hadapi. Yang pertama dengan cara kita rutin mencuci tangan. Bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Masker pun banyak penjelasannya. Masker, ada berapa jenis masker? Apakah semua masker itu bisa memproteksi? Jawabannya no. Dan masker apa yang terbaik? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita juga membersihkan tangan setelah kita menggunakan atau melakukan suatu kegiatan. Dengan menggunakan apa? Bisa menggunakan hand sanitizer atau alkohol. Nah, lalu kita juga harus menghindari keramaian, kita menghindari berkumpul di tempat-tempat umum, kayak pasar contohnya. Kalau nggak perlu, ya mendingan enggak. Lalu juga memasak makanan, kalau yang biasanya suka makan makanan yang setengah matang, kalau bisa makan masakan yang cukup inilah ya, dimasaknya cukup terstandar. Lalu kalau ada yang punya habit atau kebiasaan makan makanan dari hewan-hewanan kayak kelelawar gitu, kalau bisa dihindari. Atau punya rumah yang di daerah sekitarnya banyak kelelawar ataupun anjing ataupun hewan yang dia gampang untuk menularkan virus ini, kalau bisa kita hindari. Lalu hindari juga saat kita jalan, misalkan ke tempat-tempat umum tadi, memegang sesuatu yang sering orang pegang. Contohnya kayak kita ke mall, pegang-pegangan mall, untuk naik eskalator kita sambil pegang gitu kan, ya benar. Itu kalau bisa dihindari. Terus buka pintu, kalau bisa juga. Kalau nggak ada pegangan pintunya, kita bisa menggunakan siku gitu. Lalu juga kalau bisa, mungkin nih yang susah ini nih, karena mayoritas orang Jawa itu Jawani biasanya. Iya, benar. Nah, caranya Jawani gimana saat ketemu jabatan tangan, ya kan? Nah, ini yang paling susah. Jadi ini yang bisa membuat penularan juga ternyata. Gitu. Selanjutnya berpergian. Berpergian pakai pesawat, pakai kereta, pakai mobil umum gitu ya, sarana-prasarana umum, kalau bisa dihindari. Kalau bisa pakai mobil pribadi sih nggak apa-apa, cuma kadang ada mobil pribadi yang kesehatan ya. Iya, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau bisa meminimalisir itu dulu. Dan kalau ada yang punya gejala-gejala yang tadi di atas sudah disebutin, kalau bisa segera langsung lapor ke dokter. Dan kayak gini, jangan sampai kita takutnya gini, aduh, saya batuk nih, dan batuk saya karena minum es misalkan. Oh, saya nggak mau lapor ke dokter lah, saya takut nanti malah dituduh corona. Jadi jangan sampai kita punya pandangan seperti ini, karena itu pandangan yang kurang tepat. Baiknya kayak apa? Kita coba konsulkan. Kalau emang kita negatif ya, kita nggak perlu takut. Tapi kalau emang kita positif, kita harus ditangani sesuai dengan protokol. Karena sekarang, untungnya setelah beberapa bulan ini, Indonesia sudah cukup mampu untuk menangani kasus-kasus ini gitu. Jadi banyak rumah sakit, terutama tipe A, yang dia bisa menangani protokol penanganan COVID mulai dari hulu ke hilir. Kalau di Jakarta itu ada Wisma Atlet. Itu suatu wisma, tapi untuk sementara dialihfungsikan menjadi rumah sakit khusus COVID. Gitu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana cara kita untuk meminimalisir atau menghindari hal itu. Oke, next. Bisa dilanjutkan ke bawah. Nah, itu adalah cara cuci tangan. Jadi bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Sebenarnya ini adalah satu hikmah ya. Kalau mungkin pandangan orang-orang medis, karena dulu banyak orang yang nggak sadar akan higienitas, orang nggak tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini mungkin hikmah di balik adanya pandemi ini. Ya, kita kalau bisa tetap menjadi orang yang positive vibe gitu ya. Semua ngelihat hal-hal positifnya. Nah, positifnya apa? Positifnya orang-orang jadi lebih teliti untuk biar tahu gimana cara cuci tangan yang benar. Kalau dulu cuci tangan yang benar itu yang tahu hanya tenaga medis. Kalau orang-orang awam gimana? Ya asal basuh ke air udah cukup. Ternyata enggak. Benar. Jadi cuci tangan itu ada caranya. Jadi kalau standar WHO itu lebih kurang ada minimal ada 5 cara. Tapi kalau di sini yang saya tunjukin ada banyak. Ya, yang pertama itu kita membasahi
tangan dengan air dulu. Nah, setelah basah, baru kita ambil sabun. Ini kalau cara mencuci tangan menggunakan sabun ya. Nah, caranya gimana? Caranya, di awal saat sudah mengambil sabun, itu kita gosok dulu semua. Kita gosok, full ya. Setelah kita gosok full, nah baru nanti di sela-sela jari. Jadi singkatannya tepung selaput. Nah, telapak tangan, ya kan? Punggung tangan, sela-sela jari, diputar, ya kan? Dikunci. Nah, di situ baru ujung jari. Gitu. Itu minimal. Yaitu untuk cara menghafal biar kita lebih gampang. Dan idealnya kalau kita cuci tangan menggunakan sabun itu sekitar 40 sampai 1 menit lah. Itu idealnya. Nah, kalau kita menggunakan hand sanitizer, itu idealnya waktunya 15 sampai 20 menit. Gitu. Nah, tujuan apa? Kok bisa lama gitu? Selama itu. Nggak kelamaan, Kak? Ya, tujuannya agar semua merata. Dan metode tepung selaput tadi pun itu agar semuanya area tangan itu terkena. Gitu. Karena kadang ada yang hanya terkena itu di bagian-bagian tertentu. Telapaknya nggak kena, punggungnya nggak kena, gitu kan. Nah, dan sebagainya. Makanya dibuatlah metode seperti itu tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya, gimana saat kita habis cuci tangan? Biasanya kalau di mal-mal ada pengering ya. Pengering tangan. Nah, pengering tangan itu ada beberapa penelitian ternyata yang kalau dia sirkulasi udaranya nggak bagus, malah itu jadi salah satu penularan tau. Dia jadi salah satu penularan. Jadi kalau misal kita taruh tangan kita di bawah pengering tadi, gitu ya, hand dryer. Nah, di bawah pengering, ternyata ada orang yang mungkin dia terkontaminasi habis pegang orang COVID tadi, dan dia sirkulasi perputarannya itu nggak bagus, jadi virusnya malah masuk ke dalam itu tadi. Karena virus ini setelah diteliti, kalau di tempat yang cukup suhunya dengan dia hidup, itu bisa sampai 9 jam. 4-9 jam itu kuat ini virus. Jadi ya kita cukup was-was juga. Makanya disarankan untuk kita tidak pergi ke tempat-tempat umum gitu. Nah, itu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mungkin kalau ada yang mau nanya, nanti boleh banget ditulis dulu di chat. Nanti bisa sambil kita beri responnya. Kalau emang bisa kita jawab langsung. Kalau enggak mungkin nanti kita jawab di akhir, atau kalau masih belum nanti kita jawab personal aja ya. Next slide coba. Jadi cara cuci tangan udah, kemudian metode apa aja gejala dan lain-lain juga udah dijelaskan. Nah, jadi selanjutnya coba tadi naik dikit. Ini bisa kita lihat bahwa mayoritas kita sekarang juga sudah menggunakan hand sanitizer ya. Menggunakan masker. Coba ya, naik lagi, turun lagi. Oke, tuh masker. Ya intinya ini adalah arahan. Mungkin di slide nggak bisa begitu besar tadi ya kelihatannya. Itu adalah suatu arahan agar kita menggunakan masker kemanapun. Dan jenis masker itu ada banyak. Ada masker kain, ada masker medis. Masker medis pun ada banyak jenisnya. Ada surgical mask, ada masker N95, ya kan? Ya, ada masker N. Banyak lah sekarang jenisnya. Terus pertanyaannya, kalau kita untuk yang sering hidup di keseharian gitu, idealnya pakai apa? Ya kalau emang teman-teman sekarang sudah memiliki masker surgical, lebih disarankan masker surgical. Tapi dulu karena masker surgical ini nih susah dan langka untuk didapatinya, sehingga pernah kan ada kasus harga masker tuh gila-gilaan sampai 500.000 sampai 400.000 karena makelar alat kesehatan itu akhirnya menimbun berdampak ya. Dan pemerintah pun membuat kebijakan yang menimbun diberikan denda, kemudian buat kebijakan juga untuk masyarakat umum menggunakan maskernya masker kain, sementara orang-orang medis menggunakan masker medis. Nah, sebenarnya kalau ditanya yang efektif mana, sebenarnya yang standar adalah masker surgical minimal. Jadi masker bedah yang standar itu. Kalau masker kain gimana? Efektivitasnya sebenarnya nggak begitu efektif. Kalau masker bedah itu persentasenya bisa 80% untuk kita menghindari itu. Kalau masker kain itu hanya sekitar 50%. Itu pun tergantung jenis kainnya, tergantung berapa jumlah layer, jumlah lapis dari kain tadi. Ya,
kalau masker kain minimal dia 3 lapis. Kalau perlu di dalam lapisan tadi itu dikasih, jadi misal ada kain 1, kain 2, di tengah-tengahnya itu dikasih tisu. Oh, gitu. Ya, itu dikasih tisu. Terus untuk yang menggunakan masker kain, kalau bisa dalam waktu maksimal 3 hari lah, itu teman-teman cuci. Karena ada penelitian lagi setelah era baru muncul, orang-orang habitnya menggunakan masker, ternyata timbul banyak masalah dari penggunaan masker jangka panjang. Ada orang yang memiliki penyakit paranoid, jadi takut gitu kan, semuanya serba diparnoin. Akhirnya apa? Dia kemana-mana pakai masker, bahkan tidur pun pakai masker. Nah, ternyata ada efek samping dari penggunaan masker itu. Serius. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya ternyata minimal kalau untuk di regio wajah itu dia bisa menimbulkan jerawat. Ini saya pun juga muncul jerawat gara-gara itu. Penggunaan masker yang cukup lama, terus juga maskernya agak lembab kadangan, apalagi kalau yang suka olahraga. Kita bingung kan? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Kalau olahraga gimana cara penggunaan masker? Gitu. Nah, ini di konten YouTube saya, Dr. Opik Dun, udah ada juga penjabarannya. Silakan dilihat. Kalau emang perlu di-subscribe, silakan di-subscribe gitu ya. Di situ saya jelaskan bahwa ternyata selain era baru yang muncul, habit baru itu juga muncul. Banyak orang-orang yang, saya harus menambahkan imunitas tubuh saya gitu ya dengan cara berolahraga. Tapi dia olahraganya olahraga berat, tapi dia pakai masker. Hati-hati sinkop loh. Sinkop itu bisa pingsan mendadak karena orang kekurangan oksigen. Atau kalau dia nggak sadar gini, misal contoh olahraga berat itu apa? Contohnya running, lari tapi sprint. Ya. Nah, kayak sekarang habit orang kalau di Jakarta olahraganya ke GBK, ya. Larilah di sana. Pas lari, udah nih, karena biasanya dia habis lari pemanasan pelan, ya dia mau sprint kencang. Nah, saat sprint kencang, sebenarnya fisiologis tubuh manusia itu dia menghirup banyak oksigen. Butuh banyak O2. Nah, ketika O2 yang dihirup itu kurang karena terhadang oleh masker tadi, maka oksigen yang nyampe ke otak itu nggak nyampe. Nah, itu yang bisa menyebabkan pingsan tiba-tiba. Jadi banyak nih kasus yang menyebabkan, dia emang nggak tahu, dipaksakan, tiba-tiba pingsan. Nah, itu malah menimbulkan efek samping lain. Atau bahkan penelitian yang terbaru, ketika orang menggunakan masker terus-menerus dan dia nggak cermat dan nggak cerdas dalam penggunaannya, ternyata efek sampingnya jauh lebih banyak. Karena kadar oksigen otak turun, untuk penurunan konsentrasi juga turun, intelijensinya pun juga menurun. Nah, ada yang meneliti sampai sedalam itu. Nah, jadi gimana cara penggunaan masker yang baik dan benar? Ya, kita harus bijak. Kapan? Ketika kita gabung di tempat yang cukup ramai. Terus kita gabung dengan orang yang tidak kita kenal atau kita curigai. Atau orang yang baru berpergian. Nah, kita harus waspada. Terus kalau misal di kamar sendirian tidur, ya nggak perlu pakai masker. Karena apa? Ya, efek samping yang kayak tadi udah disebutkan mungkin akan terjadi. Gitu. Nah, sekarang setelah ini berarti kita harus jadi smart people, smart person dan healthy person untuk bisa menjaga diri kita biar terhindar dari COVID. Gitu ya. Nah, coba next slide. Agak cepat aja karena waktu juga agak terbatas. Nanti kita perbanyak untuk sharing ya. Untuk sharing. Iya, diskusi ya, Kak. Diskusi nanti lebih banyak. Nah, sekarang ini tadi sebenarnya udah disinggung sedikit-sedikit. Jadi setelah menggunakan masker, kita juga mencuci masker gitu. Nah, kalau tadi kan harinya ya, kalau bisa 3 hari lah. Kalau bisa tiap hari lebih baik. Nah, pencucian masker itu kalau bisa, gimana caranya? Jadi kita pakai air yang bukan panas banget ya. Airnya suhunya itu 50 sampai 65 lah. Agak anget lah. Anget bisa dibilang gitu. Kalau air mengalir gitu bisa, Kak ya? Maksudnya yang air mengalir dari sungai. Boleh. Cuman kalau misal airnya mengalir aja, dia kurang ini suhunya nggak begitu anget, nggak begitu ini, kadang kumannya nggak mati. Oh, gitu. Kadang kuman atau virusnya nggak mati. Nah, idealnya setelah diteliti itu suhu 50 sampai 60-an, 65 lah. Nah, itu baru efektif. Gitu. Nah, habis kita rendam beberapa saat, baru kita siapkan air, kita siapkan deterjen, baru kita rendam beberapa menit gitu. Ya 2-3 menit gitu kan. Habis direndam baru kita kucek. Nah, setelah dikucek baru kita bilas dengan air.
Nah, jadi air mengalir tadi idealnya untuk membilas. Gitu. Nah, bagi yang tiba-tiba dia ada air ngalir langsung dikucek aja, bisa, tapi kurang efektif. Nah, efektifnya pakai 3 langkah tadi. Pertama, disiapkan air hangat, direndam dulu, dikasih deterjen, ya kan? Atau ya deterjen. Habis itu baru direndam lagi beberapa saat, baru dikucek, baru dibilas pakai air mengalir. Baru dikeringkan. Ngeringinnya kalau bisa di bawah sinar matahari. Mataharinya ya di atas jam 9 lah, kalau emang bisa. Nah, karena apa? Di situ udah ada kandungan ultraviolet B, yang dia bisa menyebabkan virus itu juga mati. Atau bisa juga kita menggunakan pengering panas. Nah, kalau bisa kita disetrika juga dengan suhu yang panas, biar virusnya mati. Habis itu baru masker siap digunakan lagi. Itu tips untuk menggunakan masker kain. Nah, terus kalau maskernya masker surgical gimana? Masker surgical itu sebenarnya masker yang diciptakan untuk sekali penggunaan. Bukan masker yang habis dipakai terus dicuci. Tapi karena keterbatasan dan alatnya langka kemarin ya, makanya dibuatkan protokol baru, masker surgical bisa dicuci. Tapi 3 kali. Dan cara pencuciannya beda, bukan digosok, bukan diucek kayak gitu, nanti malah partikel di dalamnya robek semua. Karena dia dibuat dari kain-kain tipis di dalam itu, habis itu ada kayak kapas-kapas gitu. Kalau dia dikucek nanti dia renggang. Yang di sini nih ya, Kak? Iya. Oh ya. Benar. Gitu. Jadi ada cara yang berbeda kalau masker surgical pencuciannya. Kalau emang mau gampang ya lihat aja nanti, bisa searching di YouTube gimana cara mencuci ataupun menggunakan masker surgical yang baik dan benar. Itu bisa aja. Contoh masker surgical tuh kayak gini. Nih, kalau masker kain kan beda. Gitu. Karena sekarang keterbatasan masker surgical udah gampang, enak kita bisa, kalau emang bisa sih pakai maskernya masker surgical. Gitu. Nah, terus gimana cara kita bijak dalam penggunaan masker? Nah, gitu ya. Masker kalau bisa, kebanyakan orang yang risih menggunakan masker itu bentar-bentar dipegang. Kalau bisa jangan. Karena apa? Secara nggak langsung tangan yang udah kita pegang untuk benda-benda lain tadi menyentuh masker sama aja. Kita juga akan kena lagi gitu. Oke? Nah, sama cara membukanya bukan langsung dari depan, tapi membukanya dari sini. Kak, terus gimana kalau masker hijab? Sama, masker hijab kan di sini belakangnya nyatu, buka langsung. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa yang area depan nggak terpegang sama sekali, ya. Gitu. Nah, oke, next. Coba lagi dulu. Kilas mau nanya nih, Kak. Kalau ya, misalnya katanya kan ini nih ada penggunaan yang misalnya kalau lagi sakit itu yang dalam yang warna hijau ini dipakainya di dalam, jadi kayak gini, Kak. Itu benar apa salah ya, Kak? Enggak, itu salah. Kan udah banyak juga mungkin yang ngasih edukasi tentang itu, bahwa kalau masker surgical itu emang ada 2 layer ya. Ada yang warna hijau sama putih. Sama ada warna putih. Nah, ini dia beda. Di sini ada 3 lapisan sebenarnya. Dia ada 3 lapisan. Nah, di sini itu ada klip, ada kawat yang di atas. Kawatnya itu untuk di bagian atas, bukan di bagian bawah. Tujuannya apa? Biar nanti dia bisa ngeklem ke hidung. Jadi di hidung bisa kita fiksasi agar bentuknya sesuai dengan permukaan hidung. Gitu. Nah, kalau permukaan hidungnya udah tepat, udah enak. Gitu. Jadi enak dipakai. Terus bagian bawah ini, dia kan yang relatif lebih. Jadi kalau sirkulasi udara kita, saat kita buangnya lewat bawah. Saat kita ngirup-ngirupnya dari samping. Atau dari depan. Langsung yang kita hirup. Nah, sebenarnya itu sih fisiologis dari orang menggunakan masker. Masker. Ya. Oke, udah ya. Oke, next. Lanjut dulu. Udah. Nah, terus sekarang di sini bagaimana cara kita saat bersosialisasi di tempat umum gitu ya. Nah, caranya juga gampang. Kita menggunakan masker, hand sanitizer, berbasis alkohol. Nah, alkoholnya itu berapa persen idealnya? Alkoholnya itu 70. Ya, betul. Alkoholnya 70%. Kalau alkohol 100%, kenapa nggak efektif?
Karena alkohol 100% itu gampang menguap. Jadi baru dioles bentar di tangan dia langsung nguap. Kalau yang 70% biasanya dicampur dengan cairan lain gitu ya. Atau bentuknya lebih padat. Nah, dia nanti lebih lama kan ada di dalam di genggaman kita. Gitu. Nah, terus juga hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan. Tadi udah diomong pakai siku. Terus makan makanan yang aman dan bergizi serta minum air putih yang cukup banyak. Dan jaga jarak. Terus juga kalau kita mau berbagi makanan dan minuman, ya, kalau bisa wadahnya berbeda. Dan gunakan waktu yang cermat. Misal, kita punya kewajiban untuk tetap kuliah, atau kita tetap kerja, terus harus naik transportasi umum. Nah, kita lihat kapan sih transportasi umumnya itu yang agak sepi, kapan yang padat. Nah, waktu padat kita jangan berangkat, waktu sepi baru kita berangkat. Nah, itu efektif. Oke? Nah, next, lanjut. Nah, selanjutnya itu tentang tips dan pencegahan di tempat kerja mungkin ya. Langsung ke situ aja. Ya. Nah, bagaimana cara kita tips untuk biar ini tetap di tempat kerja gitu kan? Nah, tipsnya adalah pertama, kita hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Jadi minimal 1 meter, terus juga pastikan tempat kerja yang kita miliki itu ventilasinya baik. Jadi kalau kantor yang nggak ada ventilasi, nah itu susah. Terus gimana kalau kantornya AC? Nah itu juga yang agak riskan. Kalau AC itu kan keluar masuknya udara itu ya dari alat AC itu tadi. Jadi cukup riskan orang-orang yang kena. Terus cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, air mengalir dengan waktu yang tadi udah disebutin. Idealnya 40 sampai 60 kalau kita pakai sabun, atau kalau pakai hand sanitizer itu 20 detik. Terus jaga kebersihan area kerja, lingkungannya harus ini. Terus bila sakit, kalau bisa kita nggak usah kerja dulu. Protokolnya. Menggunakan masker, meludah dan batuk atau bersin, kalau bisa tuh jangan langsung meludah. Caranya gimana? Ambil tisu, habis itu ludah ke tisu, baru ditutup. Habis itu baru dibuang. Idealnya kayak gitu. Nah, terus kalau batuk, etika batuk yang baik. Batuk itu bukan gini, itu salah. Jadi kayak misal yang sering terbrainstorming di iklan gitu ya. Kalau batuk, bla bla bla. Cara batuknya gini, itu kurang tepat. Karena apa? Saat kita batuk gini, itu akan lengket ke sini, akan nyebar. Terus batuknya juga akan diredamnya dengan ini. Gitu. Jadi cara batuk yang baik itu seperti itu, ya. Nah, itu tips kalau emang di tempat kerja karena dia lebih banyak terporsir oleh pikiran ya. Kalau bisa diimbangi dengan makanan-makanan yang sehat. Gitu. 4 sehat 5 sempurna. Oke. Tips untuk di tempat kerja itu. Terus next. Ya. Kalau tips pencegahan setelah berpergian. Nah, ini yang paling banyak. Mungkin sekarang udah mulai normal. Kita banyak juga keluar pergi kemana-mana gitu kan. Misal habis dari kuliah atau apa, atau ngerjain tugas, atau kerja atau apalah. Atau kita dari luar kota, nah gimana idealnya? Jadi ketika kita pulang ke rumah, jangan lupa selalu membersihkan diri. Jadi alas kaki, tempat yang riskan, kayak kita nginjak apa, atau sentuh apa, itu juga cukup ini. Semprot sama disinfektan kalau bisa. Terus, sampah-sampahnya, itu juga semua, itu harus dibersihkan. Kayak kwitansi, kertas, dan lain-lain, yang biasa kepake, langsung segera dibuang. Nah, apalagi kayak yang sering nih ke ATM, numpuk-numpuk itu di tas gitu kan, buang segera. Cuci tangan, jangan menyentuh atau apapun di dalam rumah dulu. Kalau bisa cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kalau bisa pas mau mandi, buka langsung pakaian kita, langsung taruh di mesin cuci. Yang punya mesin cuci. Kalau yang nggak punya, langsung masukin ke tempat pakaian kotor. Agar itu bisa langsung dicuci. Habis itu bersihin badan. Nah, karena apa? Kalau dulu, sebelum masuk new normal, sebelum ada COVID, kebiasaan kita kalau udah balik dari tempat kantor, balik dari tempat kerja, kuliah, atau apapun, pasti yang dikejar adalah tempat tidur, langsung berbaring, ya kan?
Langsung ngelihat kasur tuh udah kayak, waduh, ini udah harus segera di kamu ujuk-ujuk langsung tepar. Nah, itu nggak benar. Jadi sekarang dianjurkan untuk mandi dulu minimal, ya. Gitu. Nah, itu tips pencegahan setelah berpergian. Next. Nah, kalau tips menjaga daya tahan tubuh, gimana caranya? Nah, kalau di sini, kita harus makan makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna itu. Kadang ada yang ngomong, Pak, saya udah makan terus gitu kan. Makannya apa? Nasi, mie, sama kentang. Gitu. Kalau dari kadar, sebenarnya itu semua karbohidrat. Nasi karbohidrat, kentang karbohidrat, mie karbohidrat, dan itu disangka makanan sehat. Itu kurang tepat. Jadi makan sehat itu bukan dari kuantitasnya, bukan dari jumlah banyaknya makan, tapi dari porsi makan yang kita iniin tuh ininya apa aja kadarnya. Udah cukup kah proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, dan lain-lain. Ada juga orang yang parno, waduh saya takut gemuk, akhirnya lemak nggak dipegang sama sekali. Kurang juga, karena apa? Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Ada juga yang takut, waduh saya takut nih kena diabetes nanti, gitu kan? Akhirnya semua yang manis-manisan enggak. Akhirnya hipo, kadar gulanya rendah, gitu kan? Nah, pas kadarnya gula rendah, apa yang sampingnya? Dia akan lemah. Nah, kebanyakan parno-parnoan gitu loh yang kurang tepat. Jadi kita harus bisa bijak dalam memilih makanan. Nah, terus minum itu juga kalau bisa yang cukup. Idealnya ya 1,5 sampai 2,5 liter lah per hari. Kalau dibuat gelas yang sedang lah ya, itu 8 gelas. Jadi minum pagi, bangun tidur minum, sebelum berangkat kerja minum, mau makan siang minum, selesai ini kerja minum misalkan, sore minum, mau makan malam minum, selesai makan malam minum, habis itu malam hari minum, selesai. Gitu. Cuma kadang, waduh, susah sih. Saya pribadi juga kalau ada ngomong minum air putih itu kadang enakan yang berasa ya nggak sih Pak? Ya nggak Bu moderator? Bener banget Kak. Nah, next Oh itu ya Kak, juga mau tanya nih, di situ nggak ada berjemur kan Kak? Nah, kalau berjemur tuh gimana ya Kak? Ya, nah tadi udah sempat disinggung dikit ya. Berjemur itu cukup efektif, tapi nggak bisa membunuh 100%. Cuman dari ketahanan virus itu emang dia dengan suhu biasanya 36 suhu 36 derajat Celcius dia udah rentan gitu. Jadi ini bukan suhu tubuh ya, ini suhu lingkungan ya. Jadi ketika kita berjemur dengan suhu yang tadi udah disebutin itu, virus itu akan lebih cepat matinya. Kayak contoh tadi kan, orang batuk, dia ada COVID, di tempat yang lembab sama di tempat yang panas tadi, itu lebih cepat mati di sana. Nah, pertanyaannya kan gini, kalau orang dia positif COVID, terus dijemur, apakah virusnya langsung mati? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena virus itu ada di dalam rongga paru. Gitu. Sinar matahari masuk, itu pun nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Masuknya ke kulit kita dulu. Nah, gimana respon apa hubungannya Kak? Ketika kita berjemur dengan kita bisa ini terhindar dari virus tadi? Ada. Nah, hubungannya adalah saat kita berjemur, tubuh kita itu mendapatkan vitamin D. Ya, vitamin D itu cukup dibutuhkan oleh tubuh baik kita untuk tulang. Ya, baik juga untuk tulang salah satunya. Nah, dari situ akan membuat imunitas kita lebih tinggi. Jadi sebenarnya menjemur itu dia meningkatkan imunitas tubuh. Yang imunitas tubuh itu yang akan melawan. Jadi bukan karena virusnya itu dijemur terus virusnya mati. Jadi mekanismenya nggak sesimpel itu, ya. Gitu. Cuman emang dari penelitian cukup efektif, tapi nggak bisa membunuh 100%. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Untuk imunitas tubuh berikutnya itu bisa juga dengan cara kita berolahraga. Ya. Oke, kita ada waktu 10 menit lagi. Nah, saat olahraga ini kalau bisa 30 menit. Ya. Gitu. Nah, terus kita sekarang masuk lagi ke penjelasan berikutnya. Kita harus bersikap waspada. Dan kita harus bisa menghadapi era new normal ini dan tidak boleh sembarangan. Kebanyakan orang mengartikan new normal ini dengan ya kita kembali normal. Padahal bukan kembali normal. Dari terminologinya new normal. Normal yang baru gitu.
caranya apa ya? Kita harus menggunakan protokol, gitu ya. Dan ini sebelum Indonesia menerapkan new normal, udah ada beberapa negara yang menerapkan new normal. Jadi Indonesia copy paste programnya. Jadi kalau kita ngikutin secara historis ya, di awal dulu habis Indonesia belum masuk COVID. Di China sudah, di Italia sudah, negara-negara tetangga Singapura dan lain-lain sudah. Indonesia belum. Indonesia ya udahlah nanti gitu. Di saat Indonesia masuk, negara lain tuh udah punya protap-protapnya sendiri. Mulai dari pertama PSBB lockdown dulu kan, sampai ke new normal. Jadi kita tuh sempat ngikutin aja. Nah, tapi kita mengadopsi kebiasaan baru ini dengan cara baru juga. Nah, gitu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan new normal? New normal merupakan suatu perubahan perilaku tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah penularan ini. Prinsip utamanya menyesuaikan diri dengan pola hidup yang baru. Nah, Jadi sering nih cuma bertanya. transisi aja gitu ya, Kak? Iya, bukan cuma transisi. Pertanyaan berikutnya nih, yang paling sering. Kalau kita mau new normal mau sampai kapan? Ya, jawabannya sampai masyarakat akan menjalani kehidupan secara normal hingga virus ini pun selesai. Atau batasnya kalau udah ditemukan vaksin. Gitu. Karena dulu pun juga sama. Saat ada SARS, saat ada Ebola, saat ada ini. Mereka pun juga waspada. Kapan mulai? Ya udah tenang. Kalau ada vaksinnya. Kalau obatnya pun juga udah gitu loh. Gitu. Jadi semoga aja kita sama-sama berdoa vaksin yang diteliti untuk virus ini bisa cepat ditemukan. Gitu aja. Oke, next. Lanjut. Berikutnya. Nah, pedoman menuju new normal. Ini saya ambil dari Indonesia Baik ID ya. Nah, di sini gimana caranya? Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa transmisi virus corona itu dapat dikendalikan. Dengan cara apa? Caranya banyak. Caranya dengan obat yang cukup ini, gitu kan? Atau orang-orang tertib dengan pemerintah. Yang kedua, meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Jadi orang yang ingin berpergian tetap dikontrol. Ya, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Nah, itu. Kayak contoh kemarin, karena kebetulan saat COVID ini melanda, saya juga aktif untuk buat gerakan COVID di sini ya, di Bengkulu. Saya buat itu bareng sama Bupati, bareng sama Dinas Kesehatan, bareng sama siapa? Petugas COVID di provinsi. Nah, saat buat itu banyak orang-orang itu yang mungkin punya paradigma, aduh saya pengen berpergian, tapi saya bingung gitu, karena birokrasinya cukup besar. Ya udah pergi aja. Nah, sekarang itu kita udah dari pemerintah pun juga udah buat satu sistem dan satu aplikasi namanya EHCC kalau nggak salah. Itu langsung dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya ini kesadaran masing-masing yang diminta. Kalau kita mau berpergian, kita tulis, masukkan ke EHCC. Nanti itu akan ada data. Oh, kita berangkat dari zona hijau kah, menuju zona merah kah? Oh, nanti di sana yang positif siapa? Oh, kita akan tahu daerah yang masih hijau di mana. Gitu. Jadi, di situ akan membantu kita banget. Sistem kesehatan saat ini sudah dibangun di Indonesia. Terus, risiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat yang rentan. Karena apa? Saya ambil contoh waktu di India. India saat COVID itu datang, mereka pun siap buat gerakan gitu. Tapi gerakannya berpusat di New Delhi, di ibu kotanya. Sama kayak Indonesia. Indonesia saat COVID masuk ke Jakarta, yang difokuskan di Jakarta. Tapi daerah-daerah lain hanya sebatas itu aja. Setelah jalan 1 bulan setengah kalau nggak salah, baru daerah-daerah itu baru bahasa Jawanya gayeng. Mulai nih gencar, ayo gitu kan. Akhirnya ternyata benar. Gini trennya. Pertama masuk dari ibu kota. Habis dari ibu kota baru nanti masuk ke provinsi-provinsi. Habis itu udah. Kalau di provinsi sama di daerah-daerah kecil itu nggak bisa mengatur, maka akan ada banyak angka kematian. Bahkan sempat ada statement dulu
salah satu yang nulis bocoran dari orang di pemerintahan, Indonesia mungkin akan menerapkan sistem letting die. Jadi seleksi alam. Karena orangnya bebal, nggak bisa diingetin, ya udah. Kalau emang nggak kuat, biarin aja, yang nggak kuat meninggal gitu. Angka kematian bisa sampai 5 juta penduduk terpangkas di Indonesia. Itu prediksi, tapi kebijakan itu untung disangkal. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Terus masyarakat juga sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup new normal. Dan setiap langkah menuju transmisi new normal harus dipantau. Ya, oke, tinggal 5 menit lagi. Next. Kita lanjut. Nah, sekarang syarat apa aja yang harus dilakukan untuk new normal. Pertama, kita harus terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Ya. Terus kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan juga mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Menguji risiko wabah dengan pemantauan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan. Yang intinya gini, beberapa waktu lalu saya sempat ada acara yang emang nggak bisa ditinggalkan, harus ke Jakarta. Jadi pas berangkat ke sana, kita lihat sistemnya. Saat ini sebenarnya sistem yang dibangun cukup bagus, tapi kepatuhan masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap protokol-protokol ini yang masih kurang. Nah, jadi itu sebenarnya jadi hambatan terbesar. Gitu. Tapi untuk overall sih bagus sih, udah bisa, gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, paling berikutnya pencegahan pun ditetapkan kalau bisa seperti penjagaan jarak atau fisik, kemudian fasilitas mencuci tangan, etiket, itu harus tetap dijalankan. Dan resiko penyebaran kayak kasus masuk itu dapat dikendalikan. Masyarakat adalah orang yang paling berperan penting untuk memberantas kasus ini. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah kalau kita tidak ikut serta dalam membangun keberlangsungan new normal ini. Sebenarnya faktor terbesar kalau dalam ilmu epidemiologi adalah dari masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya bebal ya dia nggak bisa mengatasi. Ya, kita nggak bisa. Ini masalah bukan masalah pemerintah, ini adalah masalah kita bersama. Jadi kita harus bisa melawan ini bersama. Oke ya. Oke, saya rasa itu aja mungkin untuk diskusinya. Nanti untuk pemaparannya, lanjut kita ke diskusi aja ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan moderator. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Kak Taufik. Untuk itu, kita langsung masuk ke sesi diskusi, di mana teman-teman bisa tanya-jawab di kolom chat. Oke, Kak. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Boleh langsung didiskusikan? Iya. Silakan, Bu. Oh ya, sebelumnya aku dulu nih, Kak. Mau tanya nih. Ya, Kak, kalau misalnya nih dari sudut pandang Kakak, antara hand sanitizer sama sabun cuci tangan itu bagusan mana sih, Kak? Maksudnya dilihat dari intensitasnya nih, untuk membunuh kumannya sendiri atau untuk digunakan sehari-hari, dimana kan di situ basisnya kalau hand sanitizer kan ada alkoholnya. Kita kan sedangkan kalau misalnya mau makan atau mau apa itu kan biasanya nyari tisu basah aja yang ada labelnya food grade kayak gitu-gitu, Kak. Nah, bagus banget pertanyaannya dari moderator nih ya, Bu Nadia. Jadi inti pertama adalah gini. Kalau efektifnya antara alkohol dan non-alkohol untuk membunuh, sebenarnya efektifan alkohol. Bahkan kalau kita di ruangan operasi, untuk sterilisasi itu salah satu ininya pakai alkohol. Gitu. Nah, kalau efektifnya sebenarnya alkohol itu cukup efektif. Tapi mungkin dengan harga yang cukup mahal gitu kan. Terus juga mencari alkohol itu kan juga nggak gampang sebenarnya. Nah, jadi makanya juga timbul cuci tangan dengan sabun. Dan dengan sabun kalau dilihat dari durasi waktu tadi, itu waktu kita mencuci jauh lebih lama dibandingkan kita menggunakan hand sanitizer. Karena apa? Efektivitas membunuh bakteri, membunuh virus yang ada di tangan, ya lebih efektifan menggunakan alkohol. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, oh ya kalau bisa kita menggunakan ini yang ada label halalnya gitu ya. Iya. Nah, kalau
mungkin saya coba pakai ilmu agamanya ya. Sebenarnya yang haram itu bukan alkoholnya. Kalau dalam kehidupan, dalam ilmu beragama, yang haram adalah sifat dari alkoholnya. Sifat dari alkohol itu adalah al-iskar, memabukkan. Jadi, selama alkohol itu digunakan dengan baik dan bijak, dan dia tidak memabukkan, itu nggak haram. Jadi, yang salah bukan subjeknya, tapi yang salah adalah sifat dari subjek. Iya, gitu. Nah, jadi itu sih paling yang sedikit banyak harus sama-sama kita pahami. Gitu, oke? Kalau efektifnya, sekali lagi efektifan pakai alkohol. Tapi cuci tangan insya Allah sudah cukup, asalkan waktu dan durasinya cukup lama. Gitu ya, Bu? Cukup menjawab ya? Menjawab sekali, Kak. Oke, Kak. Ini langsung saya mau tanyakan nih, ada dari Niswati Fauziah dari STAI Bina Madani Tangerang. Dia mau bertanya nih, Kak. Disinfektan, virusnya mati. Berarti kalau kolam renang yang berkaporit, apakah virusnya juga mati? Apakah di laut atau air asin virus juga mati? Kalau menurut Kakak, kira-kira wisata air, terutama kolam renang, bisa mulai beroperasi ketika keadaan seperti apa, Kak? Terima kasih. Oh, jadi intinya tentang kolam renang nih, Kak. Yang kan mungkin di kolam renang kan banyak orang-orang juga ya nih. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Iya. Kayaknya nih yang nanya punya usaha kolam renang nih kayak gini. Riset gitu ya, Kak. Kak Bina Ayu. Jadi intinya gini, kalau virus itu dia ada banyak jenisnya. Yang jelas virus itu ada yang dia punya selaput, yang selaputnya itu dia bisa tahan asam dan dia nggak bisa tahan asam. Nah, kalau kaporit, pertama kolam renang, karena kolam renang itu mengandung kaporit dulu ya. Jadi sifatnya kaporit itu juga cukup asam. Dia konsistensinya itu cukup, kalau untuk membunuh virus-virus itu bisa, tapi beberapa virus. Itu pernah ada penelitiannya dan Kakak pernah baca. Virus corona itu nggak bisa mati dengan kaporit. Itu nggak mati. Nah, yang cukup efektif malah sebenarnya Dettol. Desinfektan. Tapi sebenarnya Dettol pun masih kurang efektif. Gimana ya? Masih kontroversial lah. Karena Dettol itu efektif membunuh bakteri, bukan membunuh virus. Sementara corona adalah suatu virus gitu. Nah, jadi pertama dari kolam renang nggak bisa membunuh virus gitu. Terus yang kedua, ketika dia nggak bisa membunuh virus itu, kita ngelihat dulu di kolam renang, orang kalau udah berenang nyelup gitu kan, blub bentar, habis itu keminum air atau agak batuk, pas agak batuk apa yang terjadi? Ngeludah kan? Iya, ngeludah, bener. Ngeludah biasanya orang nggak tertib tuh di kolam renang. Ada yang ngeludahnya di situ, bahkan kolam renang tuh kayaknya tempat pembuangan semua air. Ada anak kecil kencing di kolam renang, ya kan? Iya, bener, Kak. Kita kebuang semua. Nah, ketika bayangin nih, ketika mungkin ada yang positif COVID, dia ngeludah di situ, walaupun mungkin jumlah air itu lebih banyak dibandingkan dari COVID di airnya kan, dari air liurnya. Nah, ketika dia menghirup, gimana yang terjadi? Misalkan si A gitu, A ngeludah karena dia masuk ke dalam kolam renang. Si B berenang juga, ada bekas ludah tadi yang pas gini tuh, keminum sama dia. Pas keminum otomatis kan itu juga akan jadi salah satu sumber penebaran gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau air laut itu emang dia adalah air yang cukup menetralisir karena kadar NaCl-nya cukup tinggi. Nah, tapi juga dengan bukan dengan virus yang masuk ke air laut tadi bisa langsung mati, enggak juga. Karena apa? Sifat NaCl itu bukan membunuh, tapi dia menetralisir. Nah, kapan dia bisa mati? Itu ada penelitian kalau nggak salah sekitar 2-3 jam baru dia mati virus di air laut. Dan itu pun kalau cuacanya yang ekstrim panas. Saya pernah baca kayak gitu. Nah, terus tadi pertanyaan yang berikutnya menyusul adalah, terus sampai kapan kita boleh berenang ke sana?
Ya sebenarnya kalau emang bisa selama proses COVID ini belum bisa tertekan, belum ditemukan vaksinnya, kita nggak usah berenang ke tempat kayak gitulah. Boleh berenang kolam renang. Kalau kita punya kolam renang sendiri, gitu. Oke, semoga Kak Edwina menjawab ya pertanyaannya. Udah dijabarin sangat spesifik nih oleh Kak Taufik. Oke Kak, selanjutnya ada yang mau bertanya secara langsung dari Maulana Iqbal dari Universitas Bengkulu. Untuk Kak Maulana Iqbal, dipersilahkan. Ya, boleh. Silakan Iqbal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Taufik Supriyatna. Terima kasih banyak Bang atas penjelasannya. Tadi juga cukup jelas untuk mengenai pemaparan itu apa itu new normalnya, mengenai dari pencegahan dalam macam mengenai COVID-19-nya tadi itu sudah sangat mantap kali lah Bang untuk penjelasannya. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Iqbal, saya dari Universitas Bengkulu. Saya mau izin bertanya gini Bang, kan kalau kita tahu ya kan, sekarang ini kalau kita lihat dari data yang diberikan juga ya kan, baik itu dari penanggulangan COVID-19 itu sendiri, bahkan juga mungkin dari setiap provinsi masing-masing juga punya data perkembangan mengenai COVID-19 itu perkembangan kasusnya gimana di masing-masing provinsi ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, terutama kan kalau saya yang dari Provinsi Bengkulu gini Bang, melihat bahwa sebenarnya pertumbuhan untuk makin hari ini kayaknya makin terus meningkat lah Bang, kalau menurut saya ya Bang. Apalagi kalau kita lihat juga mungkin di Indonesia juga kan sekarang udah menyentuh hampir 1.500-an ya kan, bahkan per hari untuk peningkatannya. Nah, pertanyaan saya gini Bang, sebenarnya kalau untuk kita di Indonesia ini, itu benar-benar apakah siap Bang untuk penerapan new normal? Itu yang pertama Bang. Lalu yang kedua, kan kalau kita lihat gini Bang, orang-orang di Indonesia ini kan ya kayaknya nggak susah sih untuk nyuruh mereka untuk diam di rumah ya kan. Apalagi kalau kita lihat dalam waktu yang dekat ini juga mungkin umat muslim bakal ada Idul Adha juga ya kan Bang. Mungkin bakal ada lagi itu kayaknya orang-orang yang mungkin nyeleneh mungkin ya kan, pengen mudik atau segala macamnya. Nah itu kan justru nambah untuk penyebarannya itu mungkin ya bisa saja akan meningkat lagi untuk ke depannya Bang. Pertanyaan saya sebenarnya itu sih yang paling ingin saya tanyakan, apakah benar-benar siap Bang Oki kan sebenarnya udah kita coba ya kan Bang, mulai dari KKN mandiri, dari mahasiswa sendiri, pemerintah juga udah semakin gencar untuk mensosialisasikan mengenai penanganannya. Namun sepertinya sekarang belum terlihat untuk pencegahannya seperti itu. Itu Bang. Gimana Bang kira-kira? Terima kasih banyak. Oke, Bal. Gimana moderator? Mau langsung dijawab? Langsung aja ya? Iya, boleh, Kak. Oke, saya jawab langsung. Iqbal, makasih banget pertanyaannya. Iqbal nih kritis banget nih dari Universitas Bengkulu nih. Kayaknya militan nih dari senior-senior atau kampusnya bisa mendidik sampai pertanyaan sedetail itu ya. Langsung aja dijawab bahwa pertama gini, prinsipnya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini kaya akan tradisi. Dan distribusi kemajuan itu berbeda-beda. Kayak contoh, kalau teman-teman yang suka traveling, ngelihat gimana Jakarta, ngelihat gimana Bengkulu misalnya Iqbal, itu berbeda banget. Gimana tingkat kemajuan dari satu negara. Antara Jakarta dengan Jogja misalnya, teman-teman dari Amada, dari veteran Yogyakarta. Itu juga pasti ngelihat, iya beda. Nah, jadi ini susah kita mengambil satu indikator untuk menerapkan satu kebijakan yang masif di satu negara ini. Beda kayak kalau misalnya Abang pernah traveling ke beberapa negara. Contoh kayak kalau di Asia Abang pernah ke Hong Kong, ke Korea Selatan, terus ke Singapura, Malaysia, Thailand. Mereka rata-rata negaranya relatif lebih kecil. Tapi itu 11-12 lah sama Indonesia. Tapi beda kayak negara di Eropa. Contoh Italia lah. Mereka penyebarannya itu rata. Abang pernah dari Italia sampai ke Swiss, sampai ke Belanda, ke Jerman, itu jalan. Mereka, walaupun di tempat terpencil, jadi abang pernah di Belanda itu di NTND namanya. Jadi itu daerah perbatasan antara Belanda sama Jerman. Yang kalau misal kayak di Indonesia itu daerah perbatasan, ya nice to know lah. Negaranya, daerahnya kayak apa. Mereka pendistribusian mulai dari
perlengkapan kesehatan, sarana, mulai dari tempat kasino bahkan, itu diperhatikan sama mereka. Jadi mau ngambil satu kebijakan enak. New normal, orangnya udah sama-sama paham, orangnya udah sama-sama teredukasi. Sementara negara kita, orang-orang yang di daerah, yang misalkan kalau di daerah Bengkulu Utara, agak tinggal misalkan. Terus kita mereka untuk kalian stay at home ya. Kalau gue stay at home gimana nih bang? Kayak gitu kan. Ambo stay at home tidak pacak makan kok bang. Nah, kalau kata Bengkulu kayak gitu. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau kebijakan akan terterobos. Terus efektifnya gimana? Abang jawab dulu. New normal efektif nggak? New normal efektif tapi bukan diterapkan untuk seluruh. Jadi ada beberapa daerah yang masih perlu ditekan. Nah, new normal bisa di mana? Ada baik sarana untuk penanganan COVID-nya cukup jelas. Nah, karena di Indonesia ini semua ngacunya ke peraturan pusat, ya, new normal di pusat semuanya merasa banget. New normal itu terhitung bulan 6. Tanggal 1 Jokowi datang ke mall di Sumarekon Bekasi. Sejak itu orang-orang tuh udah wah hore, masker tuh dibuang. Sih kayak kita udah bebas aja dari habis angka langsung naik banget. Angka naik banget. Nah, jadi ya itu yang jadi masalah. Gitu ya. Paling itu sih Bal jawabannya, efektif tapi perlu diinikan. Gitu ya. Oke, Kak. Mungkin selanjutnya langsung aja dari Kak Niswati Fauzi. Dari Fahmi Idris Nasution dari Universitas Pendidikan Indonesia, dipersilahkan. Nat, mau izin mungkin kita batasi aja ya, 2 pertanyaan lagi boleh nggak? Nanti kalau lebih kita iniin ya, karena ini perlu ada persiapan untuk next lagi ya. Oke, yuk silakan. Oke. Ini pertanyaannya sama sih Kak, mungkin kayak tadi dari apakah menurut Kak Taufik peraturan pemerintah masih terlalu longgar terkait COVID-19 jika dilihat dari pertambahan kasus per hari di Indonesia yang tidak pernah menunjukkan tanda penurunan? Itu mungkin kayak tadi masih relate kan Kak sama yang dijelaskan oleh Kakak? Iya, masih hampir correlate ya. Oke, lanjut. Dari Kautsar dari UIN Jakarta. Gimana pandangan Abang terkait masyarakat yang malah menolak rapid test dan edukasi kepada mereka harus apa yang ditekankan? Terus kan seperti kata Kakak, pandangan masyarakat kepada COVID itu seperti bahaya dan harus dijauhin orangnya. Nah, makanya orang pada takut gitu buat rapid. Nah, gimana kita ngasih taunya Kak, apa yang perlu kita tekankan di tiap edukasi? Dan media apa yang tepat dilakukan buat penyampaian edukasi ke masyarakat umum. Oh, mungkin ini yang dimaksud dia orang-orang yang kan mau di rapid test, orangnya tuh menolak. Lalu gimana sih cara mengedukasinya terkait orang-orang yang terkena COVID ini? Mungkin takut untuk mendekat atau apa namanya dia dijauhin karena dia tuh berbahaya. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke, saya coba jawab langsung ya. Ini cukup bagus juga tanya. Pertama, sebelum menjawab, saya jelaskan dulu protokol yang ada di Indonesia untuk pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu ada banyak. Kalau diomong pemeriksaan COVID, itu ada screening test namanya, yang biasa kita dengar yaitu dengan pemeriksaan rapid test. Jadi pemeriksaan cepat, itu pemeriksaan antibody. Jadi diambil darahnya dari darah perifer sini, terus nanti keluar langsung hasilnya itu reaktif atau non-reaktif. Jadi itu cepat dan efektivitasnya itu, ketepatannya itu akurat sekitar 15% sampai 20% kalau nggak salah. Nah, setelah itu ada pemeriksaan lagi disebut dengan, jadi nanti akan diambil cek secara oh ada nggak virusnya gitu. Tapi itu juga akurasinya 100%, baru 10 kalau nggak salah. Nah, ada lagi pemeriksaan di atasnya, kan pemeriksaan PCR tingkat
diambil, nanti namanya antara serum sama darah. Darah itu dibuang, serumnya yang diambil, baru dia dicek. Tingkatnya udah tingkat mikroskopis juga, DNA juga yang akan diambil, DNA RNA kalau nggak salah. Lihat, nggak bisa ditingkat. Sehingga akurasinya jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, orang yang dikatakan COVID sebenarnya, kalau dia sudah dilakukan PCR tadi, nah kebanyakan orang itu salah paham. Dia kemarin gerakannya itu ini kecamatan, kemudian Kapolsek, Kapolres, sama Kodim, Pak Camatnya itu positif. Tapi dia juga yang positif kan Parno, tapi nyuruh anak-anak kantor semuanya ikut rapid test juga. Akhirnya setelah di rapid baru di swab kali dan hasilnya negatif. Akhirnya ya udah gitu. Nah, jadi dari situ bisa kita analogikan bahwa gimana cara kita mengedukasi orang-orang bahwa pertama ngomong dulu bahwa rapid test itu bukan suatu pemeriksaan yang menakutkan dan dia langsung dinyatakan positif, enggak. Itu hanya screening. Kita ngecek diri kita ini normal enggak, melawan gerak ya aktivitas. Kalau kita positif jangan pernah ada orang dari Jakarta, dari zona merah waktu itu pas COVID, balik ke daerah, disebar di grup WhatsApp, itu tuh tiba-tiba si A dengan inisial N gitu ya, waktu itu pulang di zona ada positif COVID, padahal dia nggak positif. Tiba-tiba 2 hari habis itu dia pulang, rame di kampung. Dua kampung di Kapolsek sama banyak banget yang datangi rumahnya. Sampai seolah-olah dia kayak buronan. Pas dicek ternyata, nah itu karena apa? Karena berita hoax. Karena kayak gitu. Nah itu kan karena edukasi sebenarnya yang minim, sehingga orang-orang jadi salah arti semua, gitu. Ya kan? Nah. Jadi ya sekali lagi, paling kalau emang mau ini, kita memberi edukasinya, pemeriksaan itu tujuannya untuk screening. Kalau emang mau pastinya ini, dan kalau emang positif pun nggak usah takut. Lebih baik tahu daripada kita nggak tahu, tiba-tiba nanti menularkan banyak orang. Tiba-tiba kita malah parah, baru susah dan terlambat untuk ditangani. Gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mantap. Gitu. Oke, mungkin udah cukup nih Kak pertanyaannya dari teman-teman. Kalau mau ada yang bertanya, silahkan langsung aja kepoin YouTube-nya Kak Taufik. Di Instagram boleh juga kok. Instagramnya sama dr.opik_sun SOON ya. Jadi di sana banyak info-info tentang kesehatan. Oke Kak, mungkin kita udah masuk 3 sesi. Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua tentang tanya jawab dan diskusi pemaparan materi, dan yang ketiga ini adalah penutup. Nah, dari teman-teman, mungkin terima kasih banyak atas atensinya dari Kak Taufik selaku pembicara dan speaker untuk webinar Hadapi COVID-19 di Era New Normal ini, dan juga kepada teman-teman yang bersedia menyaksikan dari awal hingga akhir, dan untuk yang telah bertanya, baik untuk pertanyaan dari segi pemerintah, kesehatan, dan juga masyarakat, saya aturkan terima kasih banyak. Untuk itu, dimohon teman-teman jangan mematikan
Zoom-nya terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada sesi untuk kita nyalakan turn on videonya semuanya, on cam, untuk penutup. Selebihnya, begitu dari saya selaku moderator, Nadia Prandita, selebihnya saya kembalikan kepada rekan saya, Sofura. Ya, terima kasih buat Mbak Nadia dan Mas Taufik, dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Sebelum kita akhiri webinar ini, untuk semua partisipan dimohon untuk menghidupkan kameranya sekarang ya, karena akan ada pendokumentasian kegiatan. Jadi bisa langsung dinyalain aja kameranya. Kamu sudah... Bentar ya. Sudah nyala semua? Kayaknya masih ada yang belum, beberapa. Disco. Ini sama Prince gitu. Ya. Oke, untuk teman-teman saya berhitung ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan, dan kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan namun belum tersampaikan mungkin di kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman bisa langsung tanyain langsung ke channel YouTube-nya Mas Taufik atau ke YouTube kita di video ini, atau bisa di komen di IG kita di KKN Ceria 43 atau di IG-nya Mas Taufik. Ya, jadi mungkin cukup sekian. Terakhir, kami sebagai mahasiswa yang sedang menjalani KKN, tentunya akan terus mengabdikan diri sebaik mungkin kepada masyarakat sekitar kami, sehingga bisa lebih bermanfaat. Dan tentunya jika ada kritik maupun masukan dari teman-teman semua, bisa langsung disampaikan ke kami, akan kami terima dengan senang hati. Ya. Jadi terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya, kami akan tetap memberikan sertifikat, namun berjangka. Jadi diusahakan teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp group untuk tetap setia berada di WhatsApp group sampai WhatsApp sertifikatnya telah terbit. Nah, di situ ada link di mana teman-teman dimohon untuk mengirimkan atau memberikan email di dalamnya tertera, nanti kita akan send by email. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk diisi di WhatsApp group, sudah ada bitlight-nya, yaitu mengenai nih yang forms Google yang Oke, thank you semua. Berarti ini udah bisa live ya? Iya, sudah Kak Taufik. Makasih ya Kak. Hati-hati di jalan. Sehat selalu. Iya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas atensinya, sudah rela dan memberikan waktunya kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan tak lupa untuk senantiasa semoga teman-teman semuanya berada dalam lindungannya dan sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatannya untuk new normal. Terima kasih.